Hai minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut berbicara mengenai bilangan kompleks. Lebih tepatnya di video kedua kita akan berbicara mengenai bidang kompleks. Jadi kita punya bidang kompleks itu kurang lebih mirip seperti koordinat x, y seperti biasa ya. Jadi x-nya itu kita memiliki sumbu real, sedangkan y-nya, y-nya itu adalah sumbu imajiner. Oke. Jadi seandainya kita punya bilangan kompleks alfa. Alfa itu adalah A tambah BI. Ya, jadi kita bisa meletakkan titik alfa ini adanya di sebelah sini. Ketika x-nya itu adalah A dan y-nya itu adalah B. Ya, jadi satuannya untuk sumbu y adalah I, B kali I. Jadi kita punya titik alfanya posisi ada di sini. Nah, inilah yang disebut dengan bidang kompleks. Jadi kamu bisa menggambar bilangan kompleks kalian di dalam koordinat x dan y seperti ini. Kita sudah melakukan yang namanya operasi hitungan tambah, kurang, kali, dan bagi di video sebelumnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau melihat bagaimana perubahan titik ketika bilangan ini ditambah atau dikali, kita punya gambarnya di sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri kita punya andainya ada bilangan kompleks alfa. Bilangan kompleks alfa ini posisinya ada di A tambah B1. Jadi A dan B sini. A dan B. Nah, seandainya kita punya bilangan kompleks beta itu adalah C tambah D1, dan kita jumlahkan, apa yang terjadi adalah A dengan C, karena dia sama-sama bagian real, kita bisa jumlahkan, sedangkan B dengan D itu sama-sama bilangan imajiner bisa kita jumlahkan. Jadi kita punya titik alfa ini ketika kita tambahkan dengan B, kita punya alfa di sini, kita geser ke kanan sebanyak C, ke atas sebanyak D. Maka titik yang di sinilah itu yang namanya titik alfa tambah beta. Sama seperti ketika kita kurang alfa dan beta. Jadi kita punya alfa dikurang beta, titiknya akan mundur ke bawah seperti ini. Jadi adanya di sebelah sini ya. Nah, sekarang kamu pernah pelajari vektor di pelajaran SMA. Nah, itu juga kurang lebih sama. Kamu ketika membayangkan suatu bidang kompleks, kamu bisa bayangkan seperti vektor. Ya, ketika vektor A tambah vektor B, atau vektor A kurang vektor B. Jadi itu bayangannya sama seperti itu. Oke. Bagaimana kalau misalnya kita punya bilangan kompleks kita kalikan? Ya, kita kalikan. Misalnya kita punya bilangan kompleks A, yaitu A alfa itu A tambah BI. Kita kalikan dengan konstanta K, maka dia akan lebih besar seperti ini. Jadi lebih besar selipat K kali lipat ya. Misalnya kalau ini 2, jadi 2 kali lipat, 2 kali A, 2 kali B. Dan posisinya adalah di sini, 2 kali alfa. Oke. Jadi ketika kamu mengalihkan bilangan kompleks, dia akan membesar sesuai dengan garis X sama dengan Y. Oke. Bagaimana dengan konjugasi bilangan kompleks? Kita sudah pernah belajar mengenai bilangan konjugasi. Ketika konjugasi itu ada, apa yang terjadi adalah kamu bisa melihat bagian bilangan imajinernya ini berubah lambangnya, yang plus jadi minus. Seandainya kita punya bilangan kompleks alfa adalah A tambah B1, bilangan konjugasinya adalah A kurang minus ya B1. Jadi posisinya ada di sini. Kita punya alfa di sini. Kemudian posisi bilangan konjugasinya ada di bawah. Karena posisi Y-nya itu ada di minus. Ya, posisinya di minus. Dan kalau kamu perhatikan karena jaraknya sama-sama B, maka dia punya jaraknya sama dengan B. Sini ya, jaraknya sama dengan B, yang di sini juga sama dengan B, maka dia akan seperti cermin. Ya, dia akan seperti cermin di garis apa? Y sama dengan O. Jadi sama dengan 0 atau di sumbu X-nya, dia akan membentuk cermin. Nah, sama seperti seandainya kamu punya alfa, bilangan kompleks alfa ini, kali ini bukan kamu konjugasi, tapi kamu minus. Kamu kali dengan minus 1. Apa yang terjadi adalah kamu akan mendapatkan minus alfa minus BI. Minus alfa minus BI. Jadi, posisi minus alfa minus BI itu ada posisi di kuadran 3 sebelah sini. Ya. Jadi kalau misalnya kamu kalikan, apa yang kamu dapat adalah kamu akan mencerminkan terhadap titik 00. Ya, di titik 00 kamu cerminkan, kamu akan dapat di ujung belakang sana. Oke. Dan satu lagi, ketika kamu punya konjugasinya itu kamu kali minus akan kamu juga cerminkan terhadap garis 00, maka kamu akan dapatnya ke atas sana. Oke. Jadi ini bagaimana cara kamu menggambar nilai
minus bilangan kompleks atau nilai dari bilangan konjugasi suatu bilangan kompleks. Kemudian kita juga pernah belajar di dalam pelajaran vektor, di mana yang namanya bilangan absolut itu sama dengan jaraknya. Jadi ini juga sama di dalam bilangan kompleks. Seandainya kamu punya bilangan kompleks alfa, di mana dia adalah A tambah BI, kalau kamu cari tahu jaraknya apa, jaraknya itu adalah bilangan absolut, ya, absolut dari alfa. Caranya sama seperti Pitagoras, kamu kuadratkan A di sini dan kuadratkan BI di sini, oke? Ketika kamu kuadratkan, ketika B-nya kamu kuadratkan, kamu akan mendapatkan jaraknya, seperti ini ya. Yang harus kamu hati-hati adalah BI punya I tidak boleh kamu tambahkan, ya. Jadi, karena kamu cuma melihat posisi B-nya di sini, bukan BI. Karena kalau kamu I-nya kamu kuadratkan, kamu akan mendapatkan I kuadrat sama dengan minus 1. Dan itu nggak masuk akal, ya. Jadi, kamu hanya hitung B-nya saja. Kamu bayangkan seperti yang ada di grafik seperti ini. Oke, tidak ada I di sebelah sini, hanya ada B. Kalau itu kamu akan mendapatkan jarak seperti ini, oke? Kemudian kita punya sifat-sifat mengenai bilangan absolut dari suatu bilangan kompleks. Jadi kita punya contohnya ketika ada bilangan kompleks Z. Bilangan kompleks Z ini panjangnya sama dengan 0. Artinya apa? Ketika panjangnya sama dengan 0, artinya lokasinya dia pasti hanya ada di titik 0. Ya, pasti ini tidak ada masalah. Nomor 2, kamu punya panjang bilangan kompleks Z. Ya, bilangan kompleks Z ini panjangnya itu sama dengan bilangan kompleks ini ketika kamu minuskan dan kamu konjugasi, ya. Ingat, ketika kamu minuskan, kamu akan mendapatkan bilangan kompleks yang tadi di kuadran 1 akan larinya ke kuadran 3. Kamu cerminkan terhadap titik 0, 0. Kalau misalnya kamu konjugasikan, maka kamu akan mendapatkan di kuadran 4 di bawah sini, ya. Dan semua jaraknya ini, semua jarak dari 0 ke Z, 0 ke minus Z, 0 ke Z konjugasi, pasti semuanya sama. Ya, karena semua dicerminkan, maka dari itu jaraknya semua sama. Oke. Kemudian yang saya tulis di bawah dengan warna merah ini, itu adalah sifat yang cukup penting. Seandainya kamu punya Z, itu kamu kalikan dengan konjugasinya. Ya, Z kamu kalikan dengan konjugasinya, maka kamu akan mendapatkan Z kuadrat. Nah, ini sangat-sangat sering dipakai, jadi kamu harus ingat. Biasanya kamu akan ditanya bagaimana cara memecah Z kuadrat ini, oke? Nomor 3 kita punya alfa dikali dengan beta. Alfa dikali dengan beta, panjangnya berapa, bilangan absolutnya berapa, maka kamu bisa mendapatkan nilai ini sama dengan bilangan absolutnya dari alfa dan beta masing-masing. Kamu kalikan, ya. Sama dengan pembagian. Ini pembagian ya. Jadi alfa dibagi dengan beta masing-masing, baru kamu bisa bagikan. Jadi sama seperti sebelum dan sesudah kamu absolut, tidak ada masalah. Terakhir kita ngomong tentang jarak dua titik. Sama seperti vektor, seandainya kamu punya vektor, ya, anggaplah vektor ini A dan ini B, maka vektor AB itu bisa ditulis sebagai vektor OB dikurang dengan vektor OA, ya. Nah, maka dari itu kalau kamu ditanya bagaimana jaraknya untuk vektor AB sama dengan jarak tadi vektor OB kurang vektor OA. Jadi pola pikirnya sama. Kalau kamu punya jarak dua titik antara titik alfa dan beta, maka kamu tinggal mencari selisihnya, beta dikurang alfa, kamu absolutkan saja. Nah, ini adalah jarak dari dua titik kompleks yang kamu bisa dapatkan. Oke? Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Semangat belajar. Benkyo, gambatte kudasai. Sayonara.